penting dan perlu direview lagi karena mungkin bisa lupa ya, bisa lupa. Misalnya contohnya ini. Jadi tidak semuanya dari awal ya. Jadi ada yang disebut dengan fluensi atau flux radiasi. Ada yang masih ingat? Boleh dibaca aja deh. Ada yang masih ingat materi ini? Ada yang masih ingat? Jadi ini definisinya ya. Definisinya adalah banyaknya radiasi persatuan waktu, persatuan luas pada titik pengukuran. Ya, ini sebentar saya ini apa? Oh, sebentar ya, saya rekam dulu ya, bentar. Sudah absen semua kan ya? Oh, yang ini tuh suka nggak bisa ini deh, nggak bisa direkam yang apa? Kayaknya bukan ininya. Ya udah nggak bisa direkam ya, nggak apa-apa. Nanti saya minta ini apa key hostnya. Sambil kalian buka ini ya, buka email kalian ya. Jadi kalau mau buka lewat apa sih? Lewat laptop kalian. Jadi ada yang disebut dengan flux radiasi. Saya kayaknya pernah udah memberikan materi ini baik di ADPR, tapi mungkin kalian tidak terlalu perhatian ke ini karena soalnya mungkin nggak banyak ya. Dengan proteksi radiasi juga sebetulnya ada ini. Lambangnya pakai psi ini ya, sama dengan sebentar. Ininya sebentar, annotate-nya ya. Lambangnya psi, kemudian rumusnya adalah DN per DA ya. Jadi lambang ini kemudian atau DQ per DT. Jadi ada DA-nya, A-nya itu dalam hal ini adalah dalam di rumus ini ya adalah area ya, area, T itu adalah waktu. Jadi nanti adalah jumlah radiasi atau banyaknya radiasi persatuan waktu, persatuan luas di satu titik pengukuran. Nah, ini gambarnya ini, misalnya ada sumber radiasi memancarkan ke segala arah, ya. Jadi sumber radiasinya dianggap sempurna lah ya, jadi point source. Nah, pada satu titik pengukuran ya, pada satu titik pengukuran pada jarak r. Jadi berarti nanti kalau jarak r berarti pada luasan tertentu kita bisa ngitung jumlah partikel atau radiasinya. Masih ingat kan ya yang ini? Masih ingat kan? Masih ingat atau lupa? Nggak apa-apa dia bilang lupa, Bu, nggak apa-apa. Masih ingat? Lupa ingat, Bu. Lupa ingat, oke, nggak apa-apa ya. Jadi saya ini kan karena nanti ini cukup diproteksi radiasi lanjut berguna dan sebetulnya juga buat PPR sekarang tetap ini keluar karena pengujinya tuh orangnya udah tim pengujinya tuh orangnya idealis dan pinter ya, pinter, sedang studi juga pinter, jadinya kadang-kadang saya harus cepet juga apa membawa kalian bisa apa sih, bisa mengikuti dengan baik gitu ya penguji-penguji yang dari Bapeten, dan di lapangan juga nanti kalau ada di antara kalian yang ini ke medis, nah kayak gini-gini tuh kalau mengetahui yang bagian ini akan menolong kalian ya, akan menolong kalian. Jadi sebenarnya lulusan STTN tuh kalau tahu kenuklirannya cuma basic-basic aja atau apa ya permukaan-permukaan aja juga bisa kerja, tapi tidak artinya tuh tidak akan dilirik bahwa oh itu memang jago nuklir gitu, jago ke tenaga nukliran gitu. Nah ini bayangannya seperti ini, ada radiasi ya seperti ini, radiasinya arahnya ke sana dari suatu area. Lalu cara menentukannya nih psi itu atau fluxnya nih ya sama dengan A, tapi ini bukan dalam bentuk area ya, areanya udah yang ini adalah aktivitas ya. Mungkin A-nya tuh harusnya saya menuliskannya dengan lambang yang berbeda ya dengan A yang sebelumnya. Dan area ini udah digantikan dengan ini 4pi dikali R kuadrat. Bener nggak? Luasan tuh sama dengan 4pi dikali R kuadrat, bener nggak? Luasan lingkaran ya, Bu? Ya, kan dianggapnya luasannya lingkaran ya ininya. Bener kan? Bu, tadi A-nya apa, Bu? Aktivitas atau apa, Bu? Yang ini aktivitas. Kemudian yang ini probabilitas. Ya, yang ini probabilitas. Ini saya klik aja ya, nih. Ya. Kita buat langsung ke apa contoh soal ya, contoh soalnya. Misalnya sebentar ya, saya buat gini dulu. Skip dulu. Saya sebentar malah ke ini deh, sebentar ya.
Bentar ya, laptop saya lemot sekali. Saya udah kelihatan lagi kan ya? Udah Sudah, Bu. kelihatan. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Kita buat contoh soalnya seperti ini. Yang gampang-gampang aja, yang sehari-hari. Anda boleh pilih salah satu sumber radiasi apa, coba sebutkan salah satu sumber radiasi apa. Ayo step, cepat. Yang umum aja, sumber radioaktifnya. Sumber radioaktif. Buat contoh soal. Kobalt 60 mungkin, Bu. Kobalt 60 ya. Kobalt 60, ada yang bisa mencari kobalt 60 tuh probabilitas radiasi gamanya berapa? Coba cepetan cari. Probabilitas tuh intensitas, boleh juga disebut abundance gitu ya. Intensity biasanya, intensity gamma ray. Jadi ini untuk mengisi ini nanti. Terus selain Anda boleh state ini aktivitasnya berapa dalam Curie aja. Boleh dalam Curie, boleh dalam Becquerel, atau Curie aja, Curie yang gampang. Coba sebutkan berapa Curie contohnya nih, kobalt 60-nya. 2, Bu. 2 ya. 2 CI sambil cari intensitasnya. Dapat intensitasnya? Kita anggap 90% aja ya, intensitasnya ya. Intensitas radiasi gamanya ya. Ini ditanya ya, yang ditanya itu adalah berapa foton gamma ya. Ada berapa foton gamma. Jadi artinya ada berapa flux gamanya ya. Saya nulisnya gini aja, berapa flux foton gamanya. Nah, coba dari rumus ini kira-kira gimana menyelesaikannya? Ingat loh, kalian kan udah semester tinggi ya. Review ini berarti Untuk dimasukkannya jaraknya gimana? berapa, Bu? Gimana? Untuk jaraknya berapa? Kalau jaraknya tidak disebut, kita menginikannya per meter. Jadi kalau radiasi gitu ya, kita tidak state jaraknya, terus kita akan menganggap mengukur jaraknya, berarti kita sebutnya jaraknya adalah 1 meter. Atau kalau kalian mau state jaraknya di sini berapa boleh? Contoh soalnya, 2 meter? Kita buat 2 meter ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, 2 meter. Nah, sekarang kita lihat ini. Sambil dicatat ya, sambil difoto ya. Ini hari ini saya nggak bisa ngerekam karena ternyata saya nggak bisa klaim host ya. Coba berapa kita mulai, berapa ininya fluxnya? Fluxnya tuh besi ya. Kita tulis flux aja gini karena saya susahnya nulis ini flux gamma dari CO global 60. Menyelesaikannya gimana? Aktivitas gitu kan ya? 2 Curie ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Kali berapa? 90%. Ya, 90%. Karena aktivitas ini kan nanti dibuat ada harus persatuan waktu kan? Ya nggak? Tadi flux itu persatuan waktu kan? Ini nggak ada waktunya kan? Berarti aktivitasnya harus dirubah menjadi satuan waktu. Jadi Curie-nya dirubah jadi apa? Jadi Yang aktivitas yang satuannya ada waktunya. kolom per kilogram, laju dosis kah? Bukan, aktivitas itu satuannya apa? Curie dan apa? Becquerel, Bu. Nah, jadi Becquerel itu kan sama dengan dBs kan? Iya, Bu. Ya, jadi kita masukkan 3 kali 7 gitu kan? 3,7 kali 10 pangkat 10 gitu kan? Ya, terus dikali berapa? Kali 0,9 kan? Gitu ya. Ini biar nggak bingung dikasih kurung semuanya dulu. Boleh juga enggak kan? Hanya karena kali-kali. Terus ini dibagi berapa? 4 Bagi pi 4 apa? kali Pi-nya masukkan berapa? Pi-nya berapa? 3,14. Oke. 3,14. Terus kali 2 kuadrat. 2 pangkat 2 gitu kan? Ya, coba hitung.
Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Ini memang angkanya banyak ya, Bu? Apa? Punya saya Ya, kok nggak apa-apa. dapetnya berapa? Ya nggak apa-apa, angkanya banyak kan, itu aja pangkat 10. Ya nggak ada pangkat 10-nya kan? Ya, Bu. Ya, dibuat pangkat aja. Kan dua kuri kan gede ya nggak? Gimana Nanda? Berapa jawabnya? 1325 berapa nih? 1,3 dikali 10 pangkat. 9, Bu. 1,3 Kali 10. dikali 1,33 kali 10 pangkat 9, Bu. ya kali 10 pangkat 9. 9. Ya, nggak gede-gede amat kan. Nah, sekarang belakangnya apa nyebutnya? Flux itu waktu Foton gamma per meter. meter. Meternya kuadrat ya. Meter persegi, Bu. Per apa? Per detik gitu ya. Ya, Bu. Ya enggak? Kan ini udah dibuat jadi detik kan, ini DPS kan, desintegrasi per detik. Ini ya kalau ngitung yang flux gini itu kalian harus ingat kayak ngitung bilangan apa yang pakai mol ya, mol suatu unsur atau molekul dikali bilangan Avogadro. Jadi mirip ngitung N gitu kalau di kimia, ya enggak? Suka ngitung N kan ya? Yang N sama dengan mol gitu dikali apa? Bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu saya tulis gini gitu ya. Ya enggak? Iya. Jadi kayak partikelnya gitu, kayak unsur apa? Jumlah unsur-unsurnya gitu ya. Jadi ini molekul atau senyawa dari suatu senyawa kimia atau molekul kimia, kita diminta ngitung dari mol itu sampai ngitung ke apa? Partikelnya atau unsurnya. Gitu ya. Atau atomnya. Nah, kalau yang ini berarti ngitung flux neutron bisa flux gamanya, bisa flux neutronnya. Jadi yang di sini yang disebut flux radiasi itu kita bisa bilang flux ya, flux foton ya, boleh, atau flux gamma saja juga boleh ya. Flux gamma, flux X. Saya tulisnya F-nya flux flux itu F aja ya. Flux X partikel X-ray gitu ya, atau sinar X aja lah, foton X ya, foton sinar X ya, atau flux neutron ya, flux neutron, atau flux alfa ya, flux partikel ya, partikel alfa, atau flux ya, flux partikel beta ya. Jadi ingat kan ya? Ingat ya? Ingat yang namanya fluensi atau flux radiasi ya. Ya, Bu. Ya, jadi ini seperti ini. Silakan difoto kalau ini. Saya akan ganti ke ini dulu, ke materi yang lain, ke ini contoh yang lain dulu. Pokoknya kalau ini kelas kalian agak agak loncat-loncat deh ininya materinya, karena saya belum sempat gabung-gabung. Ini udah ya bagian ini ya. Bisa dimengerti? Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin tanya? Ini untuk semua rumus flux sama semua ya, Bu? Ya, jadi radiasi itu jenisnya apa saja ya? Radiasi itu ada alfa, beta nih, sama ngitungnya pakai kayak gini. Kalau kita tahu aktivitasnya, tahu probabilitas untuk
untuk yang ditanyakan ya, probabilitas misalnya energi gamma, probabilitas alfa. Jadi ini harus disesuaikan. Kalau misalnya radiasi kobalt 60 berarti dia misalnya pemancar gamma. Tapi kalau ditanya kobalt 60 radiasi ini betanya, partikel betanya dari kobalt 60 berarti probabilitasnya nggak sekian, harus dicari data probabilitas beta dari kobalt 60. Misalnya ini misalnya ya, kasusnya untuk yang lain tuh misalnya radiasi kita minta menghitung atau nanti saya tunjukkan lagi ya soal yang lain ya. Soal yang lain. Udah sampai sini udah yang ini kita ganti dulu ya. Ganti dulu ya. Baru mau tanya Bu. Ya, gimana? Bu, itu berarti yang tadi Bu bilang misalkan kobalt 60 radiasi betanya berapa gitu Bu. Berarti kan tetap pakai satuan itu. Pakai tetap itu kan Bu. Itu rumusnya ini, satuannya ini yang nanti yang berbeda itu aktivitas dan ya probabilitas dan jarak. Tapi kalau jaraknya nggak diberitahu, kita ngitungnya per meter sekian gitu. Itu iya. Biasanya nanti ada berapa sih? Oh ya, ini per meternya sekian nih. Jadi per meter tuh dari jarak 1 meter nanti akan keluar radiasi sekian gitu ya. Iya, Bu. Oke, saya stop share. Saya akan kasih contoh soal yang lain. Sebentar. Contoh soal yang lain, terus bentar. Misalnya ini ya untuk yang beta ya. Jadi nanti kita ulang kita juga sedikit-sedikit mengulas terkait dengan dengan shielding ya. Tapi ini saya ngitung yang diarahkan ke partikel dulu ya. Kita lihat. Kalian ingat kalau cara menghitung menghitung fraksi Bremsstrahlung? Masih ingat nggak? Cara menghitung fraksi Bremsstrahlung masih ingat? Lupa Bu. Oke, lupa juga. Tunggu sebentar ya. Modul. Coba dibuka di modul yang saya kirim, modul fisika radiasi coba. Modul PPR dasar fisika radiasi. Yang ada cari yang ada Bremsstrahlungnya. Di halaman berapa dapatnya? Halaman 19 ya. Kelihatan ini saya? Kelihatan tayangan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, sebentar saya perbesar ya. Ini laptop saya udah mulai lemot soalnya saya buat harus sendiri start dulu, saya lupa enggak ini. Nah, kita lihat ya. Ini rumus yang ini nih. Rumus ini nih, fraksi energi Bremsstrahlung. Pernah lihat ini? Pernah ini kayak gini rumusnya? Saya pernah lah ngasih, lupa aja kaliannya enggak? Dicatat ya ini ya. Dicatat ini ya. Catat dulu. Oke ya, ini kita lewat ya. Ini dalam rangka kita mau ngitung mau ngitung flux X-ray Bremsstrahlung. Dari mana? Dari suatu sumber yang memancarkan energi beta. Ini semuanya review loh ya, review. Jadi artinya saya pernah memberikan, cuma saya maksudkan biar Anda mengerti lebih dalam dulu. Oke ya, itu dicatat ya. Kita masuk ke ini contoh soalnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan tadi nih. Kelihatan ya?
Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi rumusnya nanti boleh sama yang dipakai tadi atau ini ya boleh. Itu kita lihat misalnya ya ada suatu ceritanya ini ya, ceritanya ini. Fosfor 32 ya, fosfor 32 1 kuri. Fosfor 32 itu pemancar apa? Pemancar beta, Bu. Ya, pemancar beta murni ya, 100%. Berarti nanti kalau cari probabilitasnya ya probabilitasnya 1 ya. Nah, ini berinteraksi dengan botol polietilen. Ini BJ-nya sekian ya, densitasnya. Kemudian efektif atomic number dari ininya, dari melalui apa sih vialnya ya sekian ya. Tapi ini kita lihat aja, dicatat aja ininya dulu nih soalnya. Catat ya. Saya nggak akan nanyakan yang how thick should berapa ketebalan vialnya yang apa yang sebaiknya gitu ya untuk mengurangi apa sih? Mengurangi ini betanya. Tapi kita ini dulu nanya exposure rate-nya dulu. Exposure rate dari jarak 1 meter akibat Bremsstrahlung ya. B ya. Jadi yang latihan soalnya ini nanti ini ya, nih. Yang B ya. Ini yang bagian ini difoto-foto aja oleh kalian ya, karena kalian apa nggak usah nulis-nulis nanti tambah lama. Toh ini kan kuliahnya sambil online ya, difoto semua ya. Udah ya. Jadi yang saya tanyakan nanti yang saya kotak-kotak merah. Terus kita lihat cara ngitungnya. Kalau yang ketebalan ini kita nggak usah lihat. Yang B berarti what exposure rate ya. Exposure rate itu ini kita berarti ngitung cari fraksinya dulu ya. Fraksinya ini ketemunya. Pakai rumus yang tadi yang saya tunjukkan dari modul juga boleh. Gitu ya. Oh iya. Ya. Gitu. 0,5. Pakai rumus yang dari modul juga apa-apa. Ya, jadi nggak usah pakai rumus ini. Jadi jawabnya ini ya, gitu. Terus kita ditanya beta ini kan ya, beta dari fosfor 32 ini kan aktivitasnya tadi 1 kuri kan ya? Ya, Bu. Aktivitas 1 kuri berarti jawabannya harus ini pakai ini kan dirubah yang 1 kuri ini jadi dps kan ya. Nah, kemudian dikalikan dengan energi rata-ratanya ya. Energi rata-rata untuk beta itu saya pernah ngasih ke kalian di kimia radiasi 1/3 dari energi maksimum. Energi maksimum fosfor berapa? 1,71, Bu. Ya, berarti kira-kira 1/3-nya, tapi kita ambil aja 0,7 yang biasanya yang orang-orang mengambil energi rata-rata fosfor 32 itu adalah 0,7 ya. Gitu ya. Masukkan nih. Jadi nanti kita dapat flux. Kalau ini tuh namanya flux. Kalau yang dikalikan ini adalah energi, berarti ini semacam flux dari energinya ya. Jadi udah aktivitas dikali energi rata-ratanya. Ini ketemu ini. Nah, dari situ masukkan ke fraksinya ya. Fraksinya tadi adalah yang Anda hitung dari tadi yang apa? Fraksi Bremsstrahlung itu. Ya, kalau di sini kan 0,43. Coba kalian pakai rumus yang ada di modul itu. Berapa dapatnya? Berapa persen? Kira-kira sama sih. Kira-kira sekitar 0,4%. Ini kan 0,4%-an ya? Ya enggak nih? Iya, Bu. Ya, terus dikalikan dengan ini ya. Dikalikan dengan ini. Jawabnya ya, jadi ini tuh jadi harus tetap dikalikan dengan fraksinya. Kayak tadi sama aktivitas ada fraksinya. Tapi ini untuk beta apa? Untuk Bremsstrahlung. Kenapa seperti ini? Karena Bremsstrahlung itu adalah perubahan dari beta menjadi X-ray ya. Jadi harus ada kaitannya dengan energinya ya. Masuk jawabannya seperti ini ya. Jawabannya seperti ini. Kita lihat lagi ya. Kan harus dirubah ke apa? Ke fluensi ya. Jadi dirubah ke fluensi pada jarak 1 meter gitu ya. Berarti tinggal dimasukkan tadi ya, tinggal dibagi dengan apa tadi? Dengan area. Ya, dengan areanya. Hanya ini diinikannya dengan energi. Kalau tidak pakai energi boleh juga gitu. Jadi apa sih?
langsung betanya saja ya, tapi ini kan ingin menceritakan bahwa si ini itu dihasilkan dari Bremsstrahlung yang diakibatkan oleh energi beta yang 1,7. Kira-kira gitu ya. Jadi rumusnya awalnya sih simple tadi, yang A kali fraksi dibagi 4pi per R kuadrat juga. Tapi nanti soal-soal itu bisa berkembang jadi seperti ini. Jadi dikaitkan dengan energinya kalau berkaitan dengan radiasi atau partikel beta. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas atau silahkan dipikir-pikir dulu. Jadi kalau untuk yang beta energi tinggi biasanya bisa dikaitkan dengan energinya ya. Jadi di sininya tuh dengan energinya, nanti berarti yang di energi fluensi laju fluensi Bremsstrahlung dari beta yang energinya 1,7 itu sekian. Nanti kita lihat lagi apakah ada penyelesaiannya lagi ya. Nih ya, penyelesaiannya lagi. Nah, ini tuh berarti kaitannya nanti dengan ininya ya, dikaitkannya itu adalah dengan kalau dikaitkan dengan ini kan ditabrakan ke ke materi penghalang ya, ke materi penghalang. Nah, berarti nanti harus dikalikan dengan ini ya, dengan mu-nya. Mu apa? Mu energi per ini berarti mu masanya. Ya, mu mass-nya. Jadi kalau terkait dengan soal seperti itu. Kira-kira seperti itu cukup jelas? Cukup jelas nggak? Berarti yang flux radiasi sama yang fluence rate itu sama ya, Bu? Iya, sama. Flux radiasi sama dengan fluensi. Ini saya mau tunjukkan dulu aja gini ya. Ini gini dulu yang bagian ini tuh nanti arah soal-soalnya tuh lebih dalamnya kira-kira seperti ini ya. Lebih dalamnya tuh kira-kira seperti ini. Tapi saya hanya akan mengulang dulu yang terkait dosimetri dulu ya. Ya, gitu ya. Jadi kenapa saya ulas dosimetri yang bagian fluensi dan flux, karena nanti untuk proteksi radiasi lanjut tuh kita ngitung-ngitungnya sampai kayak gini-gini, gitu ya. Oke? Cukup jelas? Ini nanti diinikannya, dibahas lebih detail yang terkait materi yang bagian yang tayangan yang contoh yang filenya namanya contoh soal PKR lanjut. Gitu ya. Itu dulu ya, mungkin lebih ini, tapi nanti kita bahas dulu ya. Kita balik lagi ke ini dulu ya, ke yang ini ya. Jadi kenapa saya mengulas yang ini, nanti ya soal ini tuh akan berkembang ke contoh soal yang saya tampilkan tadi. Kira-kira gitu ya. Oke, gitu dulu. Tenang, kalian nggak usah deg-degan dulu. Ini baru pertemuan keberapa? Ketiga kan ya? Dan kalau saya sih nanti juga intinya tuh sasarannya nggak terlalu ambisius, terlalu tinggi, tapi toh kalian misalnya jadi kurang paham gitu ya, mending lebih baik kita ngulang-ngulang dalam soal yang misalnya flux, tapi dalam kasus-kasus soal yang banyak halnya, jadi kalian misalnya tahu tentang misalnya cara ngitung kuantitas radiasi, flux radiasi secara lebih dalam ya, dalam hal ini lebih dalam. Saya nggak akan mungkin yang luasnya itu saya batasi dulu. Walaupun nanti kadang-kadang kontraknya tuh inginnya saya ngomong soal medik atau apa, tapi ini percaya bahwa nanti kalau Anda ngitung flux radiasi itu sangat berguna dalam PPR medik. Ya, gitu ya. Oke, PPR industri juga sangat berguna, cuma PPR medik sampai lebih detail. Kalau PPR industri nggak ada soal yang seperti tadi yang saya tampilkan yang pakai shielding, bukan nggak ada ya, lebih jarang lah ya PPR-nya itu nanti PPR yang agak advance. Tapi by the way nanti saya udah tunjukkan dulu. Oke, sampai sini cukup jelas yang bagian flux ini? Ada yang ingin tanya? Bisa dilanjut, Bu. Bisa dilanjut. Ada yang ingin tanya dulu nggak? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya kasih soal dulu ya. Saya kasih soal dulu nih. Terus nanti seseorang saya minta untuk mengerjakan. Misalnya ada CS ya, CS 137. CS 137. Aktivitasnya 3 Curie ya.
30, gampang nih, masih gampang. Pada jarak 4 meter. Berapa fluxnya? Silahkan kerjakan. Berarti saya nggak memberi data apa? Nggak memberi data apa nih kalau di sini? Probabilitas. Probabilitasnya, Bu. Cari probabilitasnya. Nanti saya panggil salah satu, yang jelas bukan Anda, bukan Lulu, bukan Irfan. Yang kelihatannya masih adem-adem, biar bangun. Bu, CS137 ini probabilitas betanya 94% ya, Bu? Jangan beta, jangan beta. Gamma aja. Oh, yang gamma ya? Gamma berapa? 85 ya? Iya, Bu, 85, Bu. Ya, 85, Bu. Ya, 85,9. Ya, Bu, sekitar segitu, Bu. Ya. Hasilnya 4,6 kali 10 pangkat 8, kan, Bu? Ya, satuannya apa? Disebutkan. Jadi kalau flux itu kalian harus menyebutkan. Foton beta, foton partikel beta per meter persegi detik. Bukan beta kan? Gamma kan kalau 85%. Gamma. Ya, Bu. Foton gamma per meter persegi detik. Oke, Fani. Coba Anaira, coba. Gimana ngerjainnya, Anaira? Sebentar, Bu, saya masih ngitung, Bu. Yang udah siapa? Ardifa. Ya, saya tunggu deh, Anaira. Kirim di Iya, chat Bu. ya, Anaira ya. Iya, Bu. Oke. Anaira dengan Ardifa kirim di chat ya. Nih sambil nunggu Anaira dan Ardifa ya. Ardifa kirim di chat ya. Saya absen kalian nih, Ardifa dengan Anaira.
Jadi tadi kan saya juga memperlihatkan yang di tayangan saya sebelumnya, yang dikali energi. Jadi ya kalau tadi ada flux ya, ada hasil flux, tapi dikali energi, nah itu sering disebut dengan intensitas radiasi. Gitu ya? Cukup jelaskah? Halo? Ya Bu, jelas Bu. Ya, jadi flux yang tadi ya, flux yang belum dikasih energi itu, nah kalau dikali dengan energinya berarti sama dengan intensitas radiasinya. Jadi kayak misalnya flux gamma gitu ya, flux gamma tadi yang dari kobalt 60. Kemudian dikalikan dengan energinya berarti oh itu intensitas radiasi gamma dari kobalt 60. Nah, rambu-rambunya energi ini ya, rambu-rambunya saya tuliskan ya di sini pesannya. Energinya kalau ada seperti kobalt 60 ya, kobalt 60, kemudian kita menanyakan misalnya yang ditanyakan adalah gamanya. Nah, berarti ini kalau punya energi lebih dari satu ya, kalau punya energi lebih dari satu jenis ya, maka diambil energi rata-ratanya. Ya, energi rata-rata. Cukup jelas? Cukup jelas catatan ini? Jelas, Bu. Ya, Itu sekarang berarti energinya itu di rata-rata gitu. Misalkan energinya ada 3, berarti 3-nya itu di rata-rata ya Bu? ya, tadi energinya misalnya kita harus lihat satuannya KeV atau MeV, biasanya nih satuannya dalam MeV ya, gitu ya. Kayak tadi kan saya menunjukkan yang untuk Bremsstrahlung gitu kan ya. Energi fosfor itu kan 1,7 MeV ya. Energi rata-ratanya ya, energi rata-ratanya. Jadi energi rata-rata yang beta dari fosfor itu 0,7. Tapi ini kita lihat ya, kalau energi yang punya energi gamma lebih dari 3 berarti diambil rata-ratanya. Misal bukan lebih dari 3, lebih dari 1. Kobalt tuh misalnya punya, kita lihat ya, kita hitung kobalt 60 tuh punya energi 1173 kan ya? Dengan dan berapa? Dan berapa, ingat nggak? Ya nggak? Segini kan ya? Iya, Bu. Maka energi rata-ratanya berapa? 1,25 kira-kira benar nggak? Iya Bu, sekitar 1,2-an sih Bu. Ya, sekitar gitu ya. Terus sekarang kalau yang radiasinya radiasi beta ya, kalau untuk sumber radiasi yang radiasi beta ya, radiasi beta. Nah, ini kita ambil ya, energi rata-rata itu sama dengan ya, energi rata-rata untuk beta. Karena apa? Nah, karena radiasi beta itu continuous sifatnya ya. Jadi energi rata-rata beta itu sama dengan ya, sama dengan 1/3 energi maksimum. Gitu ya. Oke, gitu. Berarti kayak CS tadi ya, Bu? CS tuh pemancarnya, sebenarnya CS tuh pemancar beta kayak yang fosfor tadi. Fosfor Oh ya, itu maksudnya pas 1,3. ya, fosfor kan energi maksimumnya adalah 1,72 MeV ya, MeV. Yang banyak Berarti ini 0,7. nanti dibagi berapa? Bagi 3. 3. Benar nggak sih kira-kira 0,7? Benar nggak ya? Benar nggak? Agak meleset kan ya? Agak Bu, harusnya 0,5 Agak, Bu, sekian. 0,57 harusnya. Iya, Oh, iya. 0,5 sekian. Tapi entah gimana gitu ya, banyak orang-orang banyak menyepakatinya 0,7-an. Ya nggak apa-apa lah ya gitu ya. Kita ikut para ahli aja gitu. Jadi kira-kira kalau nggak dikenal ya udah berarti misalnya ada data energi maksimum kita bagi 3 aja. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang kirim chat udah kirim chat belum? Sudah Bu saya. Oke, Anaira. Terus kemudian ini siapa?
Ini jawabnya benar yang tadi siapa Fani 0,12 kali 10 pangkat 11? Beda, Bu. Saya Beda. dapatnya 4,6 kali 10 pangkat 8. Oh, coba nanti Anaira kirim ke saya ya, bentuk coret-coretan yang di foto saja ya. Iya Bu, lewat WA atau email Ya, Bu? lewat WA ya, lewat WA. Oke, Bu. Soalnya saya tanya-tanya gitu biar saya sampling. Nanti selain ini juga selain Anaira yang lainnya. Jadi yang lainnya siap-siap juga ya. Jadi gini, ini kan kuliahnya sebenarnya kuliah proteksi radiasi lanjut tuh sebenarnya kuliah pilihan. Tapi Anda tuh gini harus punya mindset bahwa kuliah pilihan ini karena kan yang diuplak-uplaknya itu adalah ketenaga nukliran. Harusnya kalian punya bayangan bahwa saya punya kesempatan untuk belajar kenukliran lebih dalam. Sehingga nanti ketika misalnya lulus atau setelah masuk ke misalnya lulus terus mau ambil sertifikasi misalnya PPR atau apapun ya, sertifikasi ketenaga nukliran, kalian relatif lebih mudah karena bekalnya lebih banyak, ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini saya clear, kalian boleh foto yang ini ya. Karena saya nggak semuanya kerekam ya. Oke. Kita lanjut. Anda masih ingat paparan kan ya? Paparan radiasi? Masih, Bu. Masih ingat. Oke, ini saya lewat ya. Anda yang bagian ini, tayangan ini saya lewat, nanti saya ambil ringkasannya saja ya. Ringkasannya. Nah, ini ya ringkasannya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa paparan lambangnya X ya. Nah, ini pengertiannya adalah pasangan ion yang terbentuk per massa udara. Ya, masih ingat kan ya? Pada kondisi STP. Ya. Jadi seperti ini nih. Misalnya ini di udara ada di udara itu misalnya ada suatu zat radioaktif pemancar gamma lah ya, melewati medium udara. Jadi ini pemancar gammanya melewati medium udara. Kemudian apa yang terjadi dengan udara itu? Maka udaranya akan terionisasi. Nah, ini kira-kira gambaran saya lah yang terkait dengan ionisasi udaranya nih. Ini berarti ini adalah ion-ion yang ada di udara nih, ya. Akibat apa? Akibat ada foton yang ya melewati udara ya, melewati medium udara tersebut. Nah, ini lingkupnya, Anda ingat-ingat lagi, ini semua ada di proteksi radiasi dulu. Ya. Lingkupnya adalah untuk radiasi foton saja. Jadi berarti gamma dan X-ray. Mediumnya adalah udara. Ya. Jadi mediumnya adalah udara. Jadi paparan, kalau kita bicara soal paparan atau exposure, berarti konotasinya Anda harus mengingat, oh berarti itu hanya radiasi gamma dan sinar X, atau sering disebut dengan apa nih, foton ya. Jadi radiasi gamma itu sering disebut dengan foton. Ya gitu ya. Mediumnya apa? Udara. Pengertiannya apa? Ya. Jadi pasangan ion yang ada di udara nih ya, yang terbentuk setiap massa udara. Jadi saya kotakin gini tuh saya anggap ya massa udara dalam kondisi STP. STP itu apa sih? Jangan-jangan lupa STP. Kondisi standar, Bu. Kondisi standar, Bu. Kondisi standar. Kondisi standar udara tuh biasanya berapa? Gimana? Dalam 1 ATM, Bu. Ya, dalam 1 ATM suhunya? Suhunya 25. Suhunya 25 ya. Jadi 1 ATM atau berapa? 76 apa? 76 apa? mmHg. MM atau sentimeter? Kan ada 76, ada 760 gitu kan? Oh ya Bu, sentimeter. Ya, gitu. Nah, ini ringkasannya juga nih ya. Jadi X itu sama dengan dQ. Q itu apa? Muatan ya, dm. Ini Q itu apa? Muatan yang ada di udara. Jadi kan karena tadi radiasi gamma dan X-ray-nya melewati udara, maka berarti ketika melewati udara ada ionisasi. Nah, kalau ada ionisasi kan berarti ada muatan karena ada
ion-ion negatif dan ion-ion positif. Nah, ini berarti jadi rumus dari exposure. Masih ingat kan ya? Masih ingat kan ya? Masih ingat? Ya, Jangan-jangan Bu, lupa. masih, Bu. Masa sih paparan sampai lupa ya nggak? Oke, satuan standar internasionalnya apa? Kolom per kilogram, Kolom Bu. per Ya, kolom per kilogram. Atau sebenarnya ini kadang-kadang nggak ada satuannya ya, jadi nggak ada satuannya. Kadang-kadang disebutnya arbitrary ini kadang. Jadi kalau nggak kolom per kilogram nggak ada ini ya. Atau satuan lamanya adalah ronsen. Konversinya dari kolom ya, dari ronsen ke kolom per kilogram adalah ini 2,558 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kalau dari ini kan dari ronsen ke kolom per kilogram. Sekarang kalau dari kolom per kilogram ke ronsen gimana? Dari kolom per kilogram ke ronsen berapa konversinya? Ayo. Berarti sepernya, Bu. Ya, sepernya gitu gampang ya. Ya, Bu. Bagus Irfan. Dan pokoknya jadi saya sih pasti Anda tahu lah, cuma maksud saya cukup aktif lah ya, Anda cukup aktif. Oke, kemudian laju paparannya selalu dibagi waktu ya. Boleh berarti kolom per kilogram per jam atau ronsen per jam. Nah, kemudian ada juga kerma. Kerma ini kan saya pernah di ngumpul kalian di mana di materi apa sih? Proteksi di materi kimia radiasi ini ya. Kerma itu adalah akronim dari energi kinetik ya yang dilepaskan per unit mass ya. Kemudian lingkupnya sama juga radiasi pengion tidak langsung, tapi ini bukan foton saja ya, tapi radiasi pengion tidak langsung. Berarti ada gamma, X-ray dan neutron cepat ya, dan neutron cepat. Saya kan kemarin pernah menanyakan radiasi pengion yang langsung dan tidak langsung kan ya? Pernah nggak ke kalian menjelaskan itu? Iya, Bu. Iya, Yang Bu. walaupun bukan di materi proteksi radiasi di perundang-undangan ya? Ya nggak? Iya, Bu. Atau lupa ya di perundang-undangan ya, masa saya sama kalian lebih lupa kalian. Ini satuannya ya, satuan kerma adalah joule per kilogram atau Gray ya, gitu ya. Ini nanti kita lihat lagi contoh soal-soalnya. Sekarang kita review lagi besaran atau satuan dosis ya. Satuan dosis itu apa saja sih? Satuan dosis itu apa saja? Ini tinggal baca dosis serat, ekivalen, dosis ekivalen, dosis efektif, kolektif, efektif. oke, kolektif. Dosis serat satuannya apa? Ingat nggak? Gray. Oke, betul, Gray. Terus satuan yang lamanya apa? Rat. Rat, betul. Satuan dosis ekivalen apa? Sievert, Bu. Sievert. Sievert, betul sekali, pinter. Wah, hebat di dalam Sievert sama rem, Bu. Oke, Sievert dengan Rem. rem. Dosis efektif? Dosis efektif satuannya? Oh, Sievert juga, Bu. Ya, sama Sievert dengan rem juga. Dosis kolektif? Sievert. Sievert apa? Sievert. Ada men belakangnya, Bu. Sievert man, Bu. Oke, Sievert man. Berarti daya ingat kalian masih bagus. Wakilnya lah ya, wakil. Jadi ini ininya ya, ini tadi ringkasannya. Saya ini ringkasannya saja ya. Saya ambil ringkasannya saja. Karena ini kan sebenarnya udah, nah di sini ya. Kalau dosis serat ya, satuannya ini satuan yang internasionalnya adalah Gray ya, tapi perlu diingat juga ada satuan joule per kilogram ya. Jadi ada satuan joule per kilogram selain Gray, yang satuan SI-nya. Kemudian satuan lamanya adalah Rad. By the way, Rad itu singkatan apa ya? Rad itu singkatan apa? Radiation absorbed dose, Bu. Oke, sip. Konversinya 1 Gray sama dengan Rad. 1 Gray sama dengan 100 Rad. Ini jembatan keledainya saya pernah ngajarin apa ya?
Gior Bu, gior. Gior, Bu. Ya, Gior sip, sama sior. gior. Nah, oke, berarti ini kalian masih ingat ya. Kemudian ada hubungan dosis serap dengan exposure ya. Ada hubungan dosis serap dengan exposure. Saya cari ringkasannya aja ya. Nah, ini ya hubungan dosis. Bude, nanti aja. Hubungan dosis serap dengan paparan ya. Berarti pakai apa? Pakai rumus ini D sama dengan ini faktor apa nih F ini? Faktor konversinya ya. Ya, faktor konversi kalau udara adalah ini ya 0,877 ya dikali X-nya ini ya. Jadi dosis serat itu sama dengan faktor konversi kali paparan ya. Faktor konversinya ini di apa ini? Kalau untuk keperluan praktis Dibulatkan jadi satu. dibulatkan jadi satu. In case tidak untuk keperluan praktis, biasanya misalnya untuk ngitung dosimetri internal ya, ini enggak dibulatkan nih ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan mediumnya yang bukan medium udara ya. Jadi ini untuk medium udara kita pakai ini. Nah, giliran tidak untuk medium udara, yang ini tidak dibulatkan ya, tidak dibulatkan dan harus mulai menghitung dengan ini ya, ada menghitung satu memasukkan densitas ya, ini densitas mediumnya dimasukkan dan ada mu-nya ya, ada mu-nya. Nah, mu-nya juga ini dimasukkan, ini densitas dari udara. Yang ini densitas medium, ini mu untuk medium. Maka nanti kita bisa menghitung faktor konversi untuk medium yang selain udara. Gitu ya. Jadi yang bagian ini ya, yang bagian ini kalian harus mulai apa sih? Mulai ingat-ingat secara lebih detail atau lebih dalam untuk tingkat kalian di semester berapa nih? Semester 7 atau nanti semester 8. Terutama kalau ada nanti yang kalian yang TA misalnya kaitannya udah mulai misalnya menghitung dosis internal ya, misalnya mau bikin simulasi perhitungan. Nah, kadang-kadang butuh nih data ini. Ya. Seperti itu ya. Cukup jelas? Cukup jelaskah? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Belum Bu, belum. Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh untuk apa sih nilai-nilai dari faktor konversi. Jadi faktor konversi itu untuk setiap medium tergantung pada energinya, ya, tergantung pada energinya. Energi dari apa? Dari fotonnya. Ya. Jadi kalau energi gamanya itu adalah misalnya 1 mega elektron volt, berarti ya faktor konversi dalam udara nih ya, dalam udara berarti adalah 0,965. Kalau faktor konversi dalam otot ini adalah 0,951. Kalau faktor konversi dalam apa sih? Dalam tulang adalah sekian, ya, gitu ya. Jadi ini makanya kenapa sih faktor konversi kalau dalam udara ini dibulatkan menjadi satu karena ini ya. Jadi nilai 0,877 itu tadi tuh benar-benar untuk rata-rata untuk semua untuk medium air tapi dalam berbagai energi. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelaskah? Cukup, Bu. Oke, kita masuk ke itu kan tadi dosis serap. Sekarang dosis ekivalen ya, dosis ekivalen. Nah, dosis ekivalen ini Anda yang bagian ini silahkan Anda hafalkan sendiri gimana caranya ya, gimana caranya. Nah, kemarin kan saya memberikan contoh soal misalnya di Perundang-undangan Ketenagaanukliran ada pertanyaan terkait dengan dosis ekivalen ya. Dengan dosis ekivalen saya stop share, saya coba mudah-mudahan mungkin masih ada ya contoh soalnya untuk menguji kalian ya. Misalnya oke. Terkait dengan dosis ekivalen.
di mana ya? Sebentar ya, sambil dilihat ya. Ini kemarin tuh ada soal dosis ekivalen nih, bener nggak? Nah, ya gini, yang terkait dengan dosis ekivalen. Dosis ekivalen itu kan dipengaruhi oleh faktor bobot kan ya? Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, faktor bobot apa ya kalau dosis ekivalen? Faktor bobot radiasi. Organ, Bu. Faktor bobot radiasi. Faktor bobot tuh ada berapa macam? Ada 2, Bu. Ada 2 macam. Faktor bobot apa dan faktor bobot apa? Bobot radiasi. Bobot Radiasi dan sama faktor organ. bobot organ. Faktor bobot organ. Nah, sekarang soal yang ini coba. Yang bagian ini gimana menyelesaikannya nih yang soal nomor 5 nih. Atau jawabannya apa? Ya, jawabannya apa dan alasannya apa? Yang A, Bu. Oke, yang A. Kenapa Ananda alasannya? Faktor bobot sinar radiasi sinar alfa tuh lebih besar, Bu, karena lebih merusak, Bu, daripada sinar X. Ya, sip. Ya, kira-kira faktor bobot radiasi alfa itu paling gede. Nilainya berapa kira-kira? Ada yang ingat? 20. 20. Faktor radiasi sinar X dan gamma berapa? 1. Foton itu 1, Bu. Ya, sip ya. Ini kadang-kadang sih jawabannya sebenarnya ini ada 2 nih. Jadi faktor bobot jaringan kolon dan ini ya bisa juga benar nih yang D. Tapi yang paling eksplisit adalah yang A ini ya jawabannya. Itu Bapak Ten juga bikin soal kadang-kadang rada-rada ambigu gitu ya. Gitu ya, tapi kira-kira yang paling fix, yang paling ini ya udah radiasi sinar alfa ini ya, radiasi faktor bobot radiasi alfa lebih besar dari faktor bobot radiasi sinar X. Jadi kira-kira gitu terkait dengan dosis ekivalen nanti arahnya ke situ ya. Jadi ini ada faktor bobotnya ya. Kita lihat ya, jadi kita lihat gambarnya dulu deh boleh ya, sebentar. Ya, ini alfa, beta, gamma masuk ke ini, ke materinya apa, ke orangnya ya, materinya itu dalam hal ini orang ya. Nah, ininya si apa sih jenis organnya satu dulu aja. Jadi membandingkannya satu, sementara yang berbeda adalah radiasinya. Efek yang timbul maka akan berbeda karena daya rusaknya atau ya sebut faktor bobotnya memang berbeda ya gitu. Sampai sini cukup ini ya, cukup, udah lancar ya sampai sini kan ya. Masih ingat ya. Kita masuk ke ininya, ke ringkasannya ya, ke ringkasannya. Jadi pengertian faktor bobot radiasi itu adalah kemampuan radiasi untuk menimbulkan kerusakan organ jaringan. Jadi kalau tadi Nanda menyebutkan kenapa? Ya karena daya rusak radiasi alfanya lebih besar daripada gamma dan X-ray. Itu tepat ya jawaban untuk pengertian terkait dengan faktor bobot radiasi. Kemudian istilah lain ya, istilah lain faktor bobot radiasi itu adalah faktor kualitas. Jadi kalau dulu yaitu quality factor. Kadang-kadang di buku-buku IAEA ya mungkin kalian udah harus juga bisa mengacu buku-buku yang di luar ya. Jadi faktor bobot radiasi itu sering juga bahasa Inggrisnya quality factor ya. Atau kalau dalam nuclear medicine ya atau dalam intinya disiplin ilmu yang terkait dengan biological radiasi, nah sering disebut dengan RBE ya, Relative Biological Effectiveness atau RBE. Nah, ini nilainya ya, nilainya biasanya tergantung pada jenis dan energi radiasi ya. Jadi radiasinya energinya berapa. Nah, ini contohnya ya, contohnya adalah misalnya neutron ya. Neutron tuh punya energi macam-macam ya, punya energi macam-macam. Karena itu neutron faktor bobot radiasinya beberapa macam kan ya? Ya enggak? Faktor bobot radiasi untuk neutron ada beberapa macam kan dibandingkan sinar X, gamma ray atau alfa kan ya? Ya enggak? Nah, ini faktor bobot radiasi ini juga dikaitkan dengan linear energy transfer. Gitu ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Ini elektron 1, foton 1. Ini neutron nih ya. Neutron ini tergantung energinya nih ya.
Yang paling gede yang mana? Yang paling gede yang di sini nih. Nah, ini itu adalah kelompok di neutron thermal. Gitu ya. Kemudian yang paling besar untuk partikelnya itu adalah partikel alfa ya. Tapi Anda juga udah boleh menghafal lagi ya atau memahami lagi bahwa selain partikel alfa ada misalnya hasil belah ya atau inti berat. Nah, itu faktor bobot radiasinya juga sama dengan alfa. Jadi daya rusaknya yang paling besar berarti alfa, hasil belah, inti berat, dan neutron yang neutron di kelompok thermal. Gitu ya. Seperti itu, cukup jelas? Cukup ingatkah untuk mereview ini? Cukup ingat ya? Kita lanjut ya. Ya Bu, boleh Bu, dilanjut Bu. Oke. Kita masuk ke dosis ekivalen. Dosis ekivalen ini lambangnya H, rumusnya sigma besar dalam tanda kurung D. D ini apa, D? Dosis Bu. Dosis apa? Dosis serap, Bu. Dosis serap. Jadi tetap kalian harus lihainya menjawabnya ini adalah dosis serap. Karena apa? Yang ditanya adalah dosis ekivalen berarti ya. Jadi ini jumlah dari dosis serap kali WR-nya ya. Kemudian satuannya sievert, rem, ya. Konversinya 1 sievert sama dengan 100 rem. Dan apa tadi jembatan keledainya apa? Sior, Bu. Sior ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke dosis efektif ya. Dosis efektif tuh berarti ada faktor bobot radiasi dan faktor bobot organ. Dua-duanya dipertimbangkan ya, dipertimbangkan. Maka efek radiasinya atau daya rusaknya akan berbeda ya. Faktor bobot organ ya ini atau WT ini pengertiannya. Nah, ini harus mulai bisa memahami ya, memahami ini. Jadi istilahnya ini sering keluar juga nanti di soal soal PPR nih. Berarti ini yang saya garis merah nih ya, yang saya garis dengan tulis merah berarti adalah keyword-nya ya. Jadi pengertian dari faktor bobot jaringan adalah perbandingan resiko efek stokastik organ terhadap efek stokastik seluruh tubuh. Ya, gitu ya. Kalau yang disebut efek stokastik itu apa sih? Yang disebut efek stokastik itu apa? Efek yang langsung merusak, Bu. Efek yang langsung merusak, stokastik. Yang nanti terukur terakumulasi terus efeknya di kemudian hari, Bu. Ya, jadi yang probabilitas ya, terkait dengan probabilitas ya, yang tidak langsung saat itu, efeknya apa? Delay, ya, yang delay. Kemudian bisa ke orangnya atau efeknya somatik atau efek keturunannya atau genetik, ya gitu ya. Ya, Bu. Ya, nah, tapi pengertian ini mulai harus kalau waktu PKR dasar lah ya, waktu kalian ini saya nggak perlu nanya-nanya yang detail ini maksudnya faktor bobot jaringan itu apa. Nah, sekarang udah harus diperhatikan atau dipahami. Jadi faktor bobot jaringan itu maksudnya apa? Ya, adalah perbandingan risiko efek stokastik organ, ya organnya tuh terserah yang dihitung apa, yang akan diamati apa. Jadi organ of interest-nya apa, ya. Nah, dibandingkan dengan efek stokastik seluruh tubuh. Efek stokastik seluruh tubuh berarti nilainya berapa biasanya? Kalau seluruh tubuh tuh nilainya. Paling besar berapa sih? Kalau probabilitas itu? 100%, Bu. Ya, 100% atau sama dengan berapa? 1 ya? Iya. Nah, berarti nanti perbandingannya itu berarti tidak kurang dari 1, seperti itu ya. Nilainya ini sebanding dengan tingkat sensitivitas organ, ya, organ atau jaringan. Semakin sensitif organ, maka nilai WT-nya semakin besar. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi saya mereview ini biar kalian benar-benar paham lah maksudnya. Sebenarnya saya bisa aja nggak usah kayak gini, saya anggap kalian mengerti. Tapi nanti saya menghasilkan, artinya tuh saya mementori kalian, mengajari kalian, hasilnya tuh kayak enggak lebih dalam, saya inginnya jadi lebih dalam ya, jadi gitu. Jadi pengertiannya diingat dan terkait nilainya juga ya. Nilainya ini ya,
nilainya tuh bagaimana. Nah, ini sebanding dengan sensitivitas organnya. Misalnya, jaringan mata dengan kulit lebih sensitif mana? Mata, Bu. Mata, Bu. Oke, jaringan organ dalam seperti kolon dengan kulit lebih sensitif mana? Kolon. Ya, jadi ini contohnya ya. Gonad, kalau jaringan gonad tuh maksudnya apa? Kalau organ gonad tuh apa? Ini adalah terkait dengan organ reproduksi, ya enggak? Jadi organ reproduksi itu misalnya entah reproduksi punya orang laki-laki atau perempuan, nah ini namanya gonad. Nah ini WT-nya sekian. Ya kalau dulu ini kan dari ICRP yang relatif lebih baru ya, ICRP publikasi ini 130 nih kayaknya tahun 130. Sebentar saya turunin ya. Jadi kalian juga udah boleh apa sih? Boleh mulai mengingat acuannya. Nah, nanti ini tuh bisa saja 2 tahun yang akan datang ini berubah nih nilainya, tergantung ICRP mempublikasikan yang terbaru tidak. Jadi yang terbaru itu yang diacu di Indonesia itu adalah ICRP nomor 103 tahun 2007. Jadi kalau kalian udah belajar kayak perundang-undangan, jadi kalian juga harus mulai belajar apa yang disebut dengan standar atau code ya gitu. Nah, ini contohnya adalah ICRP ini. Jadi ICRP itu seperti mengeluarkan code atau standar. Nah, sumsum tulang atau kolon ini 0,12, payudara 0,12. Kemudian hati, tiroid 0,04, berarti hati dan tiroid itu relatif tidak sensitif dibanding payudara atau dibanding dengan sumsum tulang ya. Nah, dibanding dengan darah. Terus apalagi dibandingin dengan kulit ya gitu. Kulit atau tulang atau otak. Ya. Nah, jaringan lain nilainya juga sama 0,12. Berarti kalau di total tadi sama dengan 1. Oke ya, sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas ya? Lanjut ya. Nah, ini terkait dengan terkait dengan dosis efektif ya. Sama dengan sigma besar dalam tanda kurung H ini apa artinya tadi? Dosis ekivalen, Bu. Ya, dosis ekivalen. Di sini eksplisit di dalam dosis ekivalen itu ada juga W apa? Terkandung juga W apa tadi? WR. Ya, WR. Jadi berarti dosis efektif ini berarti apa sih? Berkorelasi atau dipengaruhi oleh WR dan WT ya gitu ya. WR dan WT dan dosis serap ya. Jadi kalau disebutkan WR dan WT ya berarti dosis serap. Kalau hanya WT saja berarti dosis ekivalen. Satuan ini satuan SI-nya sifat, satuan lamanya rem, konversinya tadi sior ya. Oke, kita masuk ke dosis kolektif ya. Nah, dosis kolektif nih Anda juga udah harus apa sih? Yang di sini lebih detail lagi di dalam apa sih? Di dalam proteksi radiasi lanjut lambangnya SE. Rumusnya ya, rumusnya. Nah, ini berarti ini kaitannya dengan berhubungan dengan dosis yang diterima oleh suatu populasi. Dinyatakan ya dalam dosis ekivalen atau dosis efektif. Jadi boleh dinyatakan dalam dosis ekivalen atau dosis efektif ya. Persamaannya ya misalnya ini kalau dosis efektif ya, berarti sama dengan ini ada probabilitas juga dikali E. E itu berarti dosis ekivalennya. Berarti ini probabilitas dari populasi ya, P itu adalah populasinya ya. Probabilitas dalam populasi gitu ya. Nah, ini kita lihat misalnya contohnya, misalnya memperkirakan dosis kolektif rumusnya. N ya, N itu adalah jumlah orang yang mungkin terkena efek stokastik. Jadi N itu adalah orang yang nanti punya probabilitas terkena efek stokastik akibat radiasi. Rumusnya berarti masukkan kali F ya, kali WT ini adalah faktor bobot organ kali SE ya. SE itu adalah dosis kolektif ya, dosis kolektif. Berarti dosis kolektifnya tinggal bisa dikedepankan kan ya. Berarti dosis kolektif itu sama dengan ada N dibagi apa nih? Dibagi apa? Faktor risiko gitu kan ya? Faktor risiko sama bobot Ya, faktor bobot organ.
Seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas? Cukup apa? Cukup reviewnya, cukup ini kan ya. Kemudian ada dosimetri eksterna dan interna. Ya, dosimetri eksterna dan interna. Nah, kalau dosimetri eksterna biasanya nanti misalnya diukur dengan dosimeter perorangan ya, dengan dosimeter perorangan nih, dosimeter eksterna ini. Nah, ini biasanya ada yang disebut dengan HP. HP itu apa ya? Coba dicari. HP itu apa ya? Jadi kalian mencarinya kalau di internet, di Mbah Google, HP gitu. Gimana? Berarti kalian boleh ketik eksternal dosimetri pakai bahasa Inggris. Kemudian boleh define HP. Nanti keluar. Kira-kira HP itu apa? H itu apa? H, lambang H tuh. Nah, itu dosis ekuivalen. Ya, Dosis ekivalen. Kalau P-nya penetration ya, kayak penetration. Jadi artinya kedalaman ya. Jadi kalau Anda mengukur paket, Anda diukur dosisnya pakai TLD ya, dosis eksternanya, kedalaman yang diukur oleh TLD itu ya dikonotasikan adalah 10 mm. Ya, jadi radiasinya itu adalah sekitar ya kedalamannya adalah 10 mm. 10 mm. Nah, kalau pakai dosimeter tertentu yang untuk kulit, misalnya ada TLD yang untuk kulit, nah itu kedalamannya adalah 0,7 ya, 0,7. Jadi 10 mili 0,7-nya cm ya. Jadi sedikit lebih rendah dari 10. Kemudian nanti ini lingkupnya dosimetri eksternal itu tadi terkait dengan pengukuran menggunakan TLD, dan kita nanti ngebahas terkait jenis radiasi foton dan neutron. Kemudian dosimetri internal ini kita nanti biasanya menghitung dosis terikat ya. Misalnya kalau orang dewasa yang usianya sampai 50 tahun. Kemudian biasanya pengukurannya menggunakan prinsip inhalasi, injeksi atau absorpsi. Biasanya alatnya adalah WBC. WBC itu apa ya? Whole body counter, Bu. Ya, whole body counter dan bioassay ya. Ini sedikit saya ini ya. Misalnya kalau ada radiasi gamma pada sumber titik, biasanya kondisinya di jarak pengukurannya 10 kali lebih besar dari dimensi sumbernya ya. Nah, kita kalau terkait dengan dosimetri eksternal untuk radiasi gamma ada faktor gammanya ya. Kalau ada pesawat sinar X gimana? Nanti kita lihat ya. Nah, ini jadi kalau untuk radiasi eksternal untuk gamma berarti jaraknya 1 meter ya, dengan sumber radiasi berbentuk titik dengan aktivitasnya ya, aktivitasnya adalah 1 Curie. Itu berarti terkait dengan faktor gamma ya. Rumusnya ini ya, yang untuk sumber radioaktif yang jadi untuk laju paparan sumber radioaktif dari radiasi gamma ya. Sumber radioaktif pemancar gamma. Berarti ini faktor gamma masukkan ya. Jadi nanti laju paparan sama dengan ya, laju paparan itu selalu X dot gitu ya, ada dotnya. Jadi kalau ada laju dosis berarti D dot. Kemudian ini ada faktor gamma dikali aktivitas per R kuadrat ya. Nah, lalu gimana dengan X-ray? X-ray juga kan foton juga kan. Nah, kalau X-ray kita masukkan konversi ya, konversi kemudian ada arus ya dibagi R kuadrat. Jadi kalau untuk sinar X tergantung pada arus, kalau radiasi gamma tergantung pada aktivitasnya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Nah, nanti ada contoh-contoh soal yang mungkin ini pada saat PKR yang dulu belum dipelajari ya. Nanti kita ambil contoh-contoh soal yang X-ray ini ya, gitu ya. Berarti nanti kita akan mengetahui misalnya arus dari X-ray tersebut berapa, juga apanya tahu KV-nya ya, tahu KV-nya berarti nanti
akan tahu K-nya. Nah, dari situ kita bisa ngitung apa sih laju paparannya. Ada yang ingin bertanya di sini? Ada yang ingin bertanya kah? Nah, ini contoh ya, contoh untuk pesawat Sinar X ya, yang tadi ya, pesawat Sinar X dilengkapi dengan filter CU 2,5 mm. Pada tegangan ya, tegangan pesawat 100 kV. Laju paparannya ya, laju paparannya itu adalah ya dari jarak 1 meter itu adalah 3,5 milironsen MA per menit. Berapa laju paparan pada jarak 5 meter dari fokus apabila arus tabung adalah 20 miliampere. Nah, kira-kira ini gimana menjawabnya? Menjawabnya gimana? Ya, kita lihat aja ya. Kita lihat penyelesaiannya nggak ada di sini. Berarti di sini kita masukkan dulu ya, dimasukkan nilai laju paparan yang ini ya. Ini tuh berarti nilai dari 3,5 dimasukkan ke ini K-nya ini kan ya? Iya, Bu. Ya, masukkan ke K ini. Kemudian arusnya ini dimasukkan, ada arusnya masukkan nggak? 20 Arusnya ya. masuk 20 miliampere. Ya. Terus R-nya berapa nih? R-nya itu tadi 5 meter. Ya, jadi 5 R-nya, oh ya 5 meter. Silahkan gimana jawabnya? 2,8, Bu. 2,8 apa? Satuannya? Milironsen Ya, milironsen per apa? per menit. Per menit. Oke, 2 milironsen per menit. Nah, ini nanti tinggal dikaitkan dengan ini ya. Jadi ini oh ya, benar ini soalnya udah dari 1 meter ya. 1 meter berubah menjadi 5 meter. Oke ya, gitu ya. Itu kira-kira untuk Sinar X. Kalau misalnya untuk faktor gamma ya, jadi laju paparan faktor gamma. Coba kalian boleh memfoto ini ya, rumus ini ya, atau mengingat-ingat foto rumus ini ya. Oke, udah ya. Ini saya soalnya belum dosis terkait dengan dosis dosimetri neutron juga nih. Kita ambil contoh soal yang ini ya. Ada sumbernya adalah iridium 192 ya, iridium 192 dengan aktivitas 40 Curie ya, 40 Curie. Laju paparannya kalau tanpa shielding berapa ya? Laju paparannya tanpa shielding dari jarak 1 meter lah, berapa? Iridium tuh energinya ada 2, kalian akan pilih yang mana? Kalau ini dirata-ratain nggak, Bu? Ya, dirata-ratakan ya. Kayak kobal kan, tadi juga kobal tuh biasanya dirata-ratakan. Jadi kalau laju paparan energinya boleh dirata-ratakan kalau energinya lebih dari 1. Biasanya dirata-ratakannya jadi 0,4 itu ininya, si iridium 192. Iya, 0,4, Bu. Ya, silahkan dihitung berapa jadinya. Tapi kan ini nggak usah pakai energi, langsung ada nilainya ini nggak ada 2 ya, 0,48 ya, faktor gamanya. Jadi berapa laju paparannya? Tadi aktivitasnya berapa? Saya bilang? 40 Curie, Bu. Ya, coba 40 Curie.
Tadi jaraknya berapa, Bu? 1 meter ya, Bu? meter. Jadi kalau misalnya kalian nggak diberi ada soal seperti itu, nggak diberi soal jarak, kalian bilang aja dari jarak 1 meter laju paparannya sekian gitu ya. Gitu ya. Satuan pernya waktunya apa? Jangan lupa per jam ya. Jadi laju paparannya per jam, satuannya adalah ronsen. Ronsennya boleh mili, boleh mikro, boleh mega, tergantung, asal kalau koma-koma udah langsung dibuat menjadi satuan yang lebih kecil dari ronsen. Tapi kalau misalnya pangkat-pangkat gitu, ya udah masukkan ke boleh mega gitu, boleh kilo, ronsen, terserah. Gitu ya. Berapa jawabnya, Irfan? 19,2 bukan? 19,2 apa? Ronsen per jam. Ya. Oke, yang lainnya bisa ini. 19,7, Bu. Ya, ronsen per jam ya. Iya, Bu. Oke, ini terkait dengan untuk menghitung faktor gamma ya. Kalau faktor gamma kita hanya tahu tadi energi apa? Energi radiasinya, berarti kita masukkan ini. Kalau kita nggak punya data faktor gamma, ya, berarti kita masukkan 0,5 ya, 0,5 dikalikan dengan energinya ada berapa ya, energinya ada berapa, dan masing-masing dari fraksinya untuk setiap energi. Ya. Maka nanti kita akan tahu faktor gammanya dengan satuan ronsen meter kuadrat per Curie per jam. Oke ya, sampai sini kita lewat ya. Lewat. Sekarang ada netron ya. Netron ini ya, terkait dosimetri netron ini rumusnya ya, untuk laju dosis ekivalennya sama dengan flux dari netronnya dibagi fraksi penyerahan energi atau apa disebut dibagi dengan faktor konversinya ya. Jadi ini rumusnya gini, faktor konversi dengan fluxnya. Nah, faktor konversi ini nanti tergantung pada energi dari netronnya juga ya. Satuannya, satuan flux netron adalah jumlah netron ya. Jadi netron per sentimeter persegi per detik ya. Jadi satuan flux netron adalah jumlah netron per sentimeter kuadrat per detik. Faktor konversinya per sentimeter kuadrat per detik per mikrosievert per jam. Ya, satuannya dimasukkan ini aja ya, ikutan ini. Contohnya, nah ini ya, ini terkait dengan faktor konversinya. Misalnya, ada nggak ya soalnya nih, sebentar. Nah, contoh soalnya ya, ini ya. Dicatat dulu, iridium 192, oh ini enggak, californium ya. Californium itu adalah sumber netron ya. Jadi zat radioaktif pemancar netron dengan energi netronnya 2 MeV. Flux netronnya ada ya di sini ya, flux netronnya. Kita lihat berarti 2 MeV, kita lihat faktor konversinya ya. Dicatat faktor konversi 2 MeV berapa? Berapa? 0,7 ya. 0,7. Oke. Masukkan rumusnya gimana tadi? Ini ya. Rumusnya ya. Laju dosis ekivalen sama dengan flux netron per faktor konversi. Kita lihat, selesaikan yang ini. Flux netronnya 1 kali 10 pangkat 4 ya, per sentimeter kuadrat per detik. Lalu dibagi faktor konversinya tadi berapa? 0,7. Ya, berapa jawabannya? Benar nggak ini? 14. Betul, 14 milisievert per jam? Betul nggak jawabannya? Saya anggap betul aja ya. Hah? Jadinya 14,2. 14,2. Oke ya, nggak Ya. apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke dosis interna ya. Berapa menit lagi sih? Masih ada kira-kira 15 menit lagi ya. Untuk mereview dosimetri interna. Dosimetri interna itu nanti kalau ada istilah dosis terikat, berarti itu kita menghitung dosimetri interna. Ya. Apalagi nanti kalau di antara kalian ada yang TA-nya mau misalnya nggak nge-lab,
tapi menghitung dosimetri interna. Berarti nanti kadang-kadang kita menghitung dosis terikatnya dulu. Nah, ini dosis terikat ini adalah rumusnya DT ya. DT itu artinya terikat sama dengan integral dari 0 sampai T laju dosis dikali titik DT ya. Nah, ini kalau T-nya itu tidak diketahui secara khusus, maka diambil harga untuk orang dewasa adalah 50 tahun. Kalau untuk anak-anak adalah 70 tahun. Kenapa ya? Kira-kira 50 tahun dan 70 tahun untuk anak-anak? Kenapa kira-kira kalau orang dewasa 20 tahun 50 tahun bedanya kira-kira 20 tahun? Mungkin waktu hidupnya Bu, anak-anak masih 70 tahun masih jauh Ya. Bu. Kalau orang tua udah dekat finish Bu. Ya, jadi kalau orang dewasa tuh dianggap ketika mulai bekerja tuh usianya 20 tahun ya rata-ratanya, sementara umur manusia dianggap rata-ratanya 70 tahun. Jadi dari anak-anak berarti kalau ada seorang anak ya, ada anak-anak yang misalnya menghirup zat radioaktif atau kemasukan zat radioaktif dan kita harus menghitung dosis terikatnya, berarti T-nya ini harus dihitungnya sampai 70 ya, sampai 70 tahun. Kalau orang dewasa 50 tahun. Kalau untuk soal ini kita tidak diberitahu waktunya ya, tidak diberitahu waktunya. Seperti itu. Nah, dosimetri terikat ini biasanya dipengaruhi oleh aktivitas, jenis radionuklida yang masuk dalam tubuh dan metabolisme tubuh ya, dan metabolisme tubuh. Nanti mungkin ada contoh soal dosimetri terikat nanti minggu depan ya, sambil ini. Jadi nanti kita bisa mengarah ke nanti yang ke medis. Kemudian faktor waktu paruh efektif udah tahu ya ini ya. Udah lancar ya waktu paruh efektif ya. Lambda efektif sama dengan lambda fisik plus lambda biologis ya. Lambda biologis berarti terkait dengan waktu biologis, waktu setengah biologis. Oke, itu. Kemudian terkait dosimetri interna, ya dosimetri interna tuh biasanya ada sumber-sumber radioaktif yang sering ya, yang kemungkinan bisa dalam kasus-kasus tuh probabilitasnya sering bisa masuk ke dalam tubuh, misalnya yodium 131, strontium 90, CS137 atau iridium 192. Nah, ini waktu paruh fisiknya kalau yodium 131 kita tahu kan waktu paruhnya tuh adalah 8 hari. CS137 30 tahun, kita udah tahu ya. Iridium 192 74 hari. Nah, ini waktu paruh biologisnya ya. Ini Anda boleh amati. Yodium ini bisa sangat lebih lama nih waktu paruh biologisnya. Karena apa? Dia berikatan dengan apa? Dengan apa sih? Kalau yodium udah masuk ke dalam tubuh, dia terikat dengan apa? Kelenjar ini Bu. Ya, kelenjar tiroid. Nah, kalau udah nempel di kelenjar tiroid, ini lama banget itu keluarnya. Ya. Jadi artinya terikatnya tuh lumayan awet gitu. Ya, makanya hati-hati nih dengan ini. Ya. Kemudian strontium 90. Nah, ini juga karena waktu paruhnya aja udah lama, ini dua kali lipat waktu paruhnya. Ya, waktu paruh biologisnya. CS137, waktu paruhnya lebih lama, tapi dia tubuh kita tuh lebih mudah mengeluarkan ya. Jadi tubuh kita tuh tidak terlalu suka dengan CS137. Makanya walaupun waktu paruhnya 30 tahun, waktu paruh biologisnya 70 hari. Iridium 192 waktu paruhnya 74 tapi waktu paruh biologisnya 8 hari. Sama, dia nggak terlalu suka. Yang tubuh manusia tuh yang lebih suka mengikat tuh yaitu yodium 131 dengan strontium. Strontium ini biasanya senangnya di tulang ya, strontium itu. Ya. Nah, ini waktu paruh efektifnya, artinya sudah diperhitungkan dengan antara waktu paruh biologis ya dengan waktu paruh fisik. Kira-kira itu ya. Yang ini nanti ini kan yang SSE ini. Kira-kira gitu hari ini rangkuman dosimetri ya, mengulang-ulang. Jadi nanti ada latihan-latihan soal. Sementara saya kan misalnya memberikan ini ya, memberikan materi sebentar. Tadi mengirimkan materi yang ini ya, mengirimkan materi-materi ini ya. Minggu depan kita
belajar terkait dengan shielding untuk apa? Kalau dulu saya kan belajar apa shieldingnya tuh banyaknya baru gamma saja ya gamma saja. Nanti kita mulai menganalisis shielding alfa, beta, gamma, neutron. Kadang-kadang ininya, kadang-kadang kombinasinya ya, kombinasi ini ya gitu ya. Misalnya contohnya kenapa harus ada kombinasi? Misalnya gini ya, misalnya untuk radiasi beta energi tinggi, ya, radiasi beta energi tinggi, biasanya kan ada interaksi yang ada kemungkinan menghasilkan Bremsstrahlung, ya. Karena itu biasanya shieldingnya itu selain pakai perspek atau plastik, ya, plastik atau plexiglass lah ya, plexiglass. Nah, setelah itu digabung dengan, jadi setelah plexiglass digabung dikombinasi dengan LED atau PB ya untuk beta energi tinggi. Ya kalau alfa sih biasanya hanya hanya ya kertas gitu-gitu ya. Nah, neutron juga sama. Nah, neutron tuh untuk neutron neutron itu juga sama shieldingnya bisa kombinasi ya. Kemudian saya ingin juga mengingatkan kalian terkait dengan ini ya, mu. Kalau ada nilai mu di sini ada nilai mr nggak? Kalau yang untuk neutron, nah oke ya, neutron tuh. Oke. Anda lihat yang ini ya, lihat bagian ini ya. Sorry. Pakai annotate aja ya, sebentar. Kelihatan yang ini? Yang saya kotaki? Lihat, Bu. Kelihatan. Ada minus sigma R. Minus sigma R itu apa ya? Boleh lihat keterangannya apa? Cross section neutron, Bu. Ini nih. Sigma R ini. Ya, jadi ini yang disebut dengan neutron removal cross section. Jadi saya mau cerita nanti ya. Jadi nanti di proteksi radiasi lanjut itu kan kita suka membahas nilai mu. Mu-nya saya tulis gini, lambangnya di sini saya tulisnya gini ya, karena nggak bisa yang mu bentuk Greek itu. Terus juga kita selain mu tuh yang analog sebelumnya kita tuh juga suka cerita tentang apa sih? Tentang lambda ya. Ya nggak? Lambda gitu yang kalau perhitungannya pakai rumus Beer tuh analog kan ya, lambda atau apa ya di sini nulisnya lambangnya. Ya udah lambda aja ya. Terus juga nanti untuk neutron ya, mu yang khusus untuk neutron kita ininya adalah sigma ya, sigma besar subscript R ya. Nah, ini tuh artinya neutron removal coefficient sebetulnya ya. Mirip jadi neutron removal coefficient. Nah, tapi ini karena bentuknya koefisien gini ya, tapi bentuknya untuk neutron itu adalah bentuknya probabilitas atau cross section, maka koefisien ini diganti dengan cross section ya. Jadi kalau nanti pada pembahasan proteksi radiasi lanjut itu saya suka membahas sigma R itu artinya mu-nya ya, mu untuk neutron atau ya semacamnya atenuasi, koefisien atenuasi tapi untuk neutron. Gitu ya. Gitu ya. Cukup jelas? Jadi next time, bukan next time, minggu depan kita akan bahas dulu terkait dengan shielding ya, shielding. Kenapa sih di proteksi radiasi kita membahas shielding? Kira-kira kenapa? Salah satu keamanan. Bukan keamanan, terkait safety ya. Jadi ada safety yang kan prinsip safety yang terkait dengan radiasi apa nih? Yang pakai shielding itu? Radiasi apa? Jenis apa? Eksternal atau interna? Eksternal. Mas, eksternal lah ya. Iya, Bu. Eksternal itu apa prinsipnya? Apa saja?
proteksi Waktu, radiasi eksternal. Iya, waktu, jarak, dan penghalang atau shielding. Ya, jadi nanti kita belajar. Kalau jarak kan jarak mah cuma 1 atau berapa tinggal dirubah-rubah gitu, waktu juga sama. Tapi shielding punya karakteristik tertentu untuk setiap jenis radiasi. Karena itu nanti kita belajar, kita mendalami terkait dengan shielding untuk shielding yang sesuai untuk setiap jenis radiasi. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi next time, minggu depan kita bahas itu, kemudian nanti kita masuk ke boleh proteksi radiasi medik, misalnya terkait X-ray medik, atau mungkin yang lain-lainnya, misalnya pakai sumber radiasi energi tinggi, dan lain-lain. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Pertemuan untuk yang hari ini akan segera berakhir, kira-kira 2 menit lagi, tapi dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Misalnya Anda, ya, saya tuh pernah dengar ini Bu, apa ya maksudnya? Boleh tuh, seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Terima kasih untuk perhatian kalian dalam kuliah ini. Semoga ini memberi apa sih? Memberi tambahan ilmu buat kalian ya, dan pemahaman lebih dalam lagi terkait dengan ketenaga nukliran. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila selama membawakan kuliah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa absen ya. Dan saya memberi tahu absen tuh jangan lupa berarti anyway apapun gitu ya, misalnya hari ini nggak absen terus tapi kalian bisa belajar, silahkan ya, belajar ini sendiri terus kalian mau absen juga nggak apa-apa. Itu jadi kan gini lah, kalau ngajar itu dosen tuh punya hak prerogatif ya. Kalau saya sih yang teori nggak mempermasalahkan absen, asal kalian ketika saya beri materi kalian bisa belajar sendiri ya, mau belajar sendiri. Jadi ketika misalnya melihat absen saya beri waktu lebih leluasa, misalnya kalian mau membaca sendiri, itu artinya berarti kalian belajar. Nah, tentu saja ada PR ya terkait dengan proteksi radiasi lanjut. PR-nya apa? Saya kan sudah memberi ini ya, materi yang ini, dibaca dulu ya. Dibaca dulu ya. PR-nya apa? Minggu depan siapkan 3 pertanyaan yang kalian benar-benar ngeblank atau benar-benar nggak tahu di materi yang ini. Jadi PR-nya apa? PR-nya apa? Siapkan 3 pertanyaan tentang siapkan 3 pertanyaan terkait dengan materi yang ini, yang saya berikan, yang latar belakangnya biru nih semua ya, tayangan PDF latar belakang biru, filenya kalau nggak salah ada contoh soal PKR. Jadi kalian bertanya dan setiap orang harus berbeda ya. Kenapa demikian? Berarti paling nggak kalau kalian menyiapkan pertanyaan, kalian membaca gitu. Jadi saya mengencourage Anda untuk membuat pertanyaan. Ya, jadi enggak saya kasih PR yang gimana menyelesaikan pertanyaan, tapi Anda membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan tuh boleh, Bu, ini maksudnya apa? Bu, kalau misalnya ada ini, kenapa begini? Ya, seperti itu. Atau Bu, bagaimana misalnya menghitung ini dan ini? Ya, gitu ya. Oke, cukup jelas. Kirimkan ke mana? Ke email ya. Ke email biasa beri subjek yang sesuai nama kalian ya, gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Silahkan kalau mau mau live ya. Terima kasih banyak, jangan lupa absen. Salam sehat dan salam sejahtera buat kalian semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya.